Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap baik-baik saja dan jangan lupa tetap semangat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas persamaan dan perbedaan karakteristik negara ASEAN yang terkait pada kondisi sosial dan budaya. ASEAN ASEAN merupakan salah satu kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang biasa disebut sebagai Perbara atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang berdiri di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. ASEAN terbentuk berdasarkan Deklarasi Bangkok yang dipelopori oleh 5 negara, yaitu Indonesia diwakili Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, yang ketiga Thailand diwakili oleh Kanat Hotman, yang keempat Filipina Narcisco Ramos. Selanjutnya Singapura diwakili oleh S. Raja Ratnam. Apa sih yang melatar belakangi berdirinya ASEAN? Yang pertama, memiliki nasib yang hampir sama, yaitu pernah dijajah oleh bangsa lain, kecuali Thailand. Yang kedua, memiliki ras dan kebudayaan yang hampir sama. Yang ketiga, adanya persamaan letak geografis, yaitu di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, sama-sama sebagai negara agraris yang berkembang. Tujuan berdirinya ASEAN adalah yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, memberikan bantuan dalam bidang pendidikan, industri, pertanian, dan lainnya. Yang keempat, menangani dan meneliti masalah yang timbul di kawasan Asia Tenggara. Yang kelima, meningkatkan stabilitas politik dan keamanan. Selanjutnya, kita akan belajar ketampakan sosial dan budaya negara-negara di Asia Tenggara. Kenampakan sosial. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan. Dengan bentuk ini, Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar hingga penjuru tanah air. Adanya ribuan pulau menjadikan Indonesia dihuni berbagai suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki tradisi yang merupakan warisan leluhur. Dalam kehidupan sehari-hari, tradisi tersebut dijadikan pijakan sebagian masyarakat. Meskipun berbeda tradisi, masyarakat menginginkan terciptanya rasa persatuan. Nah, di bawah ini terdapat negara dan suku bangsa yang ada di Asia Tenggara. Bisa kalian perhatikan. Ribuan pulau di Indonesia menyebabkan persebaran penduduk tidak merata. Persebaran penduduk terpusat di beberapa pulau di tanah air. Wilayah yang terpadat penduduk adalah di Pulau Jawa. Selain itu, ribuan pulau juga menyebabkan munculnya keragaman sosial dalam masyarakat. Misalnya dalam hal pekerjaan. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja pada sektor pertanian. Mereka bekerja di lahan sawah, kebun, dan ladang. Ada juga masyarakat yang bekerja sebagai pegawai, nelayan, dan pedagang. Penduduk asli kawasan Asia Tenggara berkulit gelap dan berbadan kecil. Penduduk ini bisa dijumpai di Filipina, Indonesia, dan Malaysia. Sekitar 2500 tahun sebelum Masehi terjadinya perpindahan penduduk secara besar-besaran di Asia Tenggara. Mereka adalah orang Melayu atau Indonesia.
Mayoritas penduduk Filipina dan Indonesia merupakan keturunan mereka. Dalam hal agama, penduduk di setiap negara juga berbeda. Penduduk Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam beragama Buddha. Sebagian besar penduduk Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam beragama Islam. Sebagian besar penduduk Filipina beragama Kristen. Sementara itu, orang Cina di kawasan Asia Tenggara memiliki berbagai bentuk kepercayaan seperti Buddha, Konghucu, Kristen, pemujaan leluhur, pemujaan arwah, serta berbagai kepercayaan lain yang dianut. Pada keragaman budaya juga mewarnai kawasan Asia Tenggara. Ada sebagian budaya yang merupakan warisan leluhur, ada pula budaya modern yang berkembang karena pengaruh globalisasi. Akan tetapi, budaya tradisional masih ada yang dilestarikan. Budaya tersebut antara lain seni wayang di Indonesia dan Pyu di Myanmar. Kedua budaya tersebut mulai terkikis akibat perubahan zaman yang serba modern. Dalam hal pakaian pun, penduduk di Asia Tenggara pun memiliki selera berbeda. Di Vietnam terdapat pakaian tradisional yang terkenal dengan yaitu Áo Dai. Pakaian tersebut dipakai dalam peristiwa tertentu seperti perkawinan atau pesta. Penduduk Indonesia juga memiliki pakaian tradisional di setiap daerah. Misalnya, baju kurung dengan songket dari Minangkabau, Sumatera Barat, kebaya dan kain batik dari Jawa Barat. Pada dampak perubahan sosial dari negara tetangga Indonesia dalam menjalani hidup, kalian tentu membutuhkan orang lain. Dengan demikian, kalian bisa saling berbagi dan memberi. Pada sisi lain, kehidupan kalian tidak bisa lepas dari nilai sosial. Nilai ini menjadi pijakan masyarakat dalam kehidupan. Akibat perubahan zaman, nilai-nilai sosial di masyarakat mulai luntur. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memengaruhi pola hidup masyarakat. Berikutnya, hubungan unsur geografis dengan penduduk negara anggota ASEAN. Pengertian unsur geografis. Unsur geografis adalah keadaan alam di muka bumi yang membentuk lingkungan hidup manusia. Unsur geografis meliputi bentang alam, letak, luas, batas, dan iklim. Unsur geografis merupakan salah satu geografis. Objek geografis digolongkan menjadi dua, yaitu objek geografis fisik dan objek geografis non-fisik. Bentang alam negara-negara anggota ASEAN. Apa yang dimaksud dengan bentang alam itu? Bentang alam adalah keadaan umum tentang suatu wilayah. Perhatikanlah peta wilayah negara anggota ASEAN yang terletak di daerah Asia Tenggara sebagai berikut. Berdasarkan gambar peta tersebut, kalian dapat melihat bahwa wilayah negara-negara anggota ASEAN terbagi atas dua bagian utama, yaitu daratan terbentuk semenanjung dan daratan berbentuk kepulauan. Semenanjung adalah tanjung yang besar. Wilayah yang terbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Wilayah yang terbentuk kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, dan Singapura. Berikut ini adalah beberapa ketampangan alam negara-negara kawasan Asia Tenggara secara umum. Yang pertama, pegunungan. Yang kedua, daratan rendah. Yang ketiga, dataran tinggi. Yang keempat, sungai dan danau. Berikutnya, letak, luas, dan batas. Letak suatu wilayah dapat ditinjau secara astronomis dan geografis. Letak astronomis adalah letak yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Adapun letak geografis adalah letak yang didasarkan posisi suatu wilayah terhadap wilayah lainnya. Letak astronomis Asia Tenggara adalah 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur.
Letak geografis Asia Tenggara berada di antara tiga perairan, yaitu yang pertama Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Yang kedua Laut Cina sebelah selatan di utara. Yang ketiga Samudra Pasifik di timur. Luas wilayah Asia Tenggara, besar wilayahnya perairannya adalah kurang lebih 4.511.167 km persegi. Selain iklim matahari, keadaan iklim dapat ditinjau dari keadaan fisik muka bumi dan wilayah perairan. Keadaan iklim ditinjau dari keadaan fisik muka bumi dan wilayah perairan disebut iklim fisis. Beberapa iklim fisis di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai berikut. Yang pertama, iklim laut, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin laut. Hal ini terjadi karena wilayah Asia Tenggara dikelilingi laut yang luas. Yang kedua, iklim gunung, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya gunung-gunung tinggi. Yang ketiga, iklim dataran rendah, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh adanya dataran rendah yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Keadaan iklim. Iklim merupakan salah satu unsur geografis. Apakah iklim itu? Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam jangka waktu lama dan meliputi daerah yang sangat luas. Iklim ada dua jenis, yaitu iklim matahari dan iklim fisis. Iklim matahari adalah keadaan iklim yang didasarkan pada letak suatu wilayah terhadap garis astronomis. Wilayah Asia Tenggara secara astronomis terletak antara 20 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Berarti wilayah Asia Tenggara berada di daerah beriklim tropis. Hanya sebagian kecil kawasan Asia Tenggara yang beriklim subtropis, yaitu Myanmar bagian utara. Bagaimana ciri-ciri iklim tropis di Asia Tenggara? Yang pertama, curah hujan tinggi karena pengaruh adanya angin muson barat. Yang kedua, suhu udara panas karena berada di dekat garis ekuator. Berikutnya, sumber daya alam negara-negara ASEAN. Setiap wilayah terdapat sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Suatu wilayah ada yang kaya akan sumber daya alam, tetapi ada yang miskin sumber daya alam. Sumber daya alam dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama adalah tanah, yang kedua hutan atau flora dan fauna, yang ketiga perairan, yang keempat adalah tambang. Keadaan alam negara-negara ASEAN. Yang pertama, Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Melihat kondisi geografisnya, Indonesia merupakan negara kepulauan. Indonesia memiliki beberapa selat, laut, teluk, gunung, dan pegunungan. Penampakan alam di Indonesia sangat dengan mudah kalian lihat. Hutan, sungai, pegunungan, dan sawah mewarnai penampakan alamnya. Di Indonesia terdapat beberapa gunung yang masih aktif, misalnya Gunung Krakatau, Gunung Merapi, Gunung Kelut, Gunung Gamalama, dan Gunung Papandayan. Gunung berapi mengeluarkan asap yang menggumpal. Gunung api aktif bisa meletus sewaktu-waktu. Selain menimbulkan korban dan kerusakan, letusan-letusan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Negara Malaysia. Malaysia dikenal dengan nama negeri jiran. Negara ini berdekatan dengan wilayah Indonesia. Selain itu, negara ini juga berbatasan dengan Singapura. Akan tetapi, penampakan alam Malaysia berbeda dengan Indonesia. Malaysia terdiri atas dua kawasan utama yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan, yaitu kawasan Semenanjung, Malaka dan Kalimantan.
Kedua kawasan memiliki bentuk permukaan bumi yang sama. Di daerah pantai tanahnya landai, pegunungan terdapat di semenanjung Malaka membujur di bagian barat ke utara. Di tengahnya dataran rendah yang berawa-rawa dan berhutan lebat. Pada bagian timur terdiri atas rawa, pantai, dan pegunungan karang. Iklim Malaysia adalah tropis. Di bagian timur terdapat pegunungan yang merupakan puncak tertinggi di Malaysia, yaitu Gunung Kinabalu yang tingginya 4.101 meter. Singapura adalah negara kepulauan dengan luas 697,1 km persegi. Luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, 664 km persegi. Singapura merupakan sebuah negara kota, letaknya di penghujung semenanjung Malaysia. Singapura terhubung dengan Malaysia di kota Johor dengan jembatan Wan Lans. Wilayahnya berbatasan dengan Malaysia dan Kepulauan Riau. Vietnam merupakan negara yang terletak paling timur di Asia Tenggara. Wilayahnya berbatasan dengan Cina di sebelah utara, Laos di sebelah barat laut, Kamboja di sebelah barat daya, dan Laut Cina Selatan di sebelah timur. Ketampakan alamnya berupa bukit-bukit, gunung-gunung berhutan lebat, dan dataran rendah. Wilayah Kamboja berbatasan dengan Thailand di sebelah barat, Laos di sebelah utara, Vietnam di sebelah timur, dan Teluk Thailand di sebelah selatan. Salah satu ketampakan alam di Kamboja yang menarik berupa dataran Latus Trine. Dataran ini terbentuk akibat banjir di Tonle Sap. Selanjutnya, Laos adalah negara dataran di Asia Tenggara. Wilayahnya berbatasan dengan Myanmar dan Cina dibagi di barat laut, Vietnam di timur, Kamboja di selatan, dan Thailand di barat. 80% wilayah berupa daratan dan 20% berupa perairan. Wilayah daratan berupa gunung yang diselimuti hutan lebat. Gunung tertinggi adalah Gunung Po Biak. Wilayahnya juga berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Laos juga memiliki beberapa sungai besar. Brunei Darussalam dikenal dengan sebutan negara petrodolar. Sebuah negara kecil ini di bagian utara Pulau Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Negara ini termasuk negara yang sangat makmur. Sebagian besar wilayahnya terdapat atas dataran rendah yang pantainya berawa. Sementara itu, di daerah pedalaman terdiri atas bukit-bukit. Wilayah yang paling tinggi di Brunei adalah Bukit Pagon. Bukit lain-lainnya adalah Bukit Peradaian dan Patoy. Brunei juga memiliki sungai-sungai besar, di antaranya Sungai Batu Apol, Temborong, Belalong, Tutong, dan Damit. Wilayah Thailand berbatasan dengan Laos dan Kamboja di sebelah timur. Di wilayah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Teluk Siam. Di sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Di sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos. Filipina merupakan negara kepulauan. Jumlah pulaunya kurang lebih 7.107 buah. Pulau yang besar adalah Pulau Luzon di sebelah utara dan Mindanao di sebelah selatan. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif. Gunung tertinggi di Pulau Luzon adalah Gunung Mayon. Gunung tertinggi di Filipina adalah Gunung Apo. Filipina dilalui oleh deretan pegunungan sirkuit Pasifik. Sekian pembelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak terangkan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, Bapak minta maaf. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.
Terima kasih.